alihan. Mengubah harakat alihan yang paling full yaitu harakat fathah. Kemudian harakat dhammah baru dengan harakat kasrah. Berarti dhammah dulu menyopu dari segi itu ni. Dari segi watai terbaca. Dari segi watai terbaca. Dia tanya baca cik fu benda dengku. Pinjauan ji dari kalam Arab. Ni kan betul dengan bahasa Arab. Yang jauh haitmu dengku pada alasan dalam kitab awate bertegah hana diharkatkan dengan dhammah karena gon. Maka malamnya orang tegah dhammah tu. Ini kaedahnya. Karena tak bandingkan membunuh patah, hanya kubu patah, kerana itibah dengan madi, maka kubu dhammah. Maka hang itu kasrah. Karena lebih full dhammah daripada kasrah. Ibu patah kan kasrah. Kon ni plung bak dhammah. Bagaimana saya plung guna nengku? Karena menyokasah dengan dhammahnya lebih full dhammah daripada kasrah. Cipagah tinjauan ji hirat toh juk ke full dhammah. Oh, maka betul darinya. Akan juk ke full dhammah. Dari mana dah bergah dari segi bacaan ni? Cina pegah dalil ji bawah hengku. Langit tak tu ni baca. Itu kamu kita. Sebab kamu hanya umpume yang lagi ada pegahnya. Serta berihtiat. Si Tengku buka bab halaman 172. Bab qauluhu li sihhati ahaditha fihi. Baris ke-10 dari atas 4 ke. Jadi yang perlu kamu tanya Tengku li sihhati ahaditha. Ahaditha kan mahal i'rab jatuh betul. Mudhaf ilaih sihhati. Mudhaf ilaih sihhati pada mahal jar. Pada mahal jar. Alamat jar ji benar ni tangan. Karena alamat jar kena ji isim tegasarah. Hana alamat jar karena isim tegasarah. Alamat jar ji gu lisihhati ahaditha. Betul tunggu tegah maknya jatuh ke mudhaf ilaih. Alamat jar ji benar. Gejar dengan patah. Gejar dengan patah. Jadi karena ji jatuh ke isim tegas saraf,
gejar dengan fathah. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita makna tugas sarafnya. Saraf, nanti ingat tunggu tunang. Sarafnya tanwin nun barih kasrah. Tanwin nun barih kasrah. Padahal tunggu dalam kitab Al-Lataif fi ma la yansarif disebutkan bahwa menurut ulama muhaqqiqin as-sarfu adalah tanwin. Menang ditegah saraf, ditegah tanwin, hanya perlu ditegah kasrah. Kena berdasarkan nyono ayat farangnya tadi yang hanjuk kasrah kalimatnya. Hanjuk kasrah karena tegah saraf. Yang ke karena makna saraf adalah tanwin bertegah yang ulama muhaqqiq. Takon ditegah kasrah. Nah, pendapat yang tegah sarafnya sekalian dengan kasrah, tanwin beserta dengan kasrah. Yang kamu baca degu saraf digunakan kepada tanwin indal muhaqqiqin. Tapi menyo tabu kasrah hanjuk sih. Iban Menyo tabu kasrah hanjuk sih nyebat kalimatnya. takkan hanjuk tabu kasrah. Padahal hanya ditegah kasrah, ditegah tanwin. Karena lagi hukum di nani isim tegah saraf. Iya, isim tegah saraf. Saraf itu tanwin, bukan tegah penanyo kon getegah kasrah, getegah tanwin. Kapah hanya tanwin tangan. Ahadisan hanya takun. Ahadisa kapah. Tapi kalau hukum di gujar dengan pedah. Gejar dengan padanya hukum datangku tegah. Takon hanjuk gejar mengkasrah. Padahal al-aslu kalimat jihnya kan is penanyo jamak taksir. Jamak taksir dipadak dinasab dengan padah, dirafa' dengan dhammah, dijar dengan kasrah. Karena modern bagotu malamnya jamak taksir gejar dengan padah. Baik, tunggu kamu persilahkan untuk kembali ke tempatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Tunku yang barusan turun dari pentas beliau bernama Tunku Haikal Saputra bin Tuku Nawawi. Beliau berasal dari Gampungan. Untuk selanjutnya, peserta yang memegang nomor undian 10. Tapi harap bersiap-siap. Langsung saja kita panggilkan kepada Tunku yang memegang nomor undian 10. Kami persilahkan. Beri tepuk tangan. Dengan makro dimulai dari wasunnah wa qila
ba'da taharrumin, sampai dengan wa yusannu ta'mimun. Halaman 145 sampai dengan 147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasunna wa qila yajibu ba'da taharrumin bifardin aw naflin ma'ada salata janasatin iftitahun ay du'a'uhu sirran in amina fawtal waqti wa ghalaba ala dhannil ma'mumi idraku ruku'il imami ma lam yasra' fi ta'awudhin aw qira'atin walau sahwan aw yajlis ma'mumun ma'a imamihi wa in ammana ma'a ta'minihi wa in khafa ay al-ma'mumu fawta suratin haythu tusannu lahu kama dhakara shaykhuna fi sharh al-'ubabi wa qala li'anna idrak al-iftitahi muhaqqaqun wa fawatu surati mawhumun wa qad la yaka'un wa warada fihi ad'iyatun kathiratun wa afdaluha ma rawahu muslimun wa hiya wajjahtu wajhiya ay dhati lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa ma'ilan 'anil adyani ila ad-din al-haqqi musliman wa ma ana minal musyrikina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa yusalli li ma'mumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra'u bihi wa yazidu nadban al-munfaridu wa imamu mahsurina ghaira ariqa'a wala nisa'in mutasawwijatin radu bitatwili lafdan wa lam yatra ghairuhum wa in qalla huduruhu wa lam yakun al-masjidu matruqan ma warada fi du'a'il iftitahi wa minhu ma rawahu asy-shaykhani Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya kama yughsalu ath-thawbu bil ma'i wath-thalji wal baradi fa ba'da iftitahin wa takbiri salati 'aidin in ata bihima yusannu ta'awudun walau fi salatil janazati sirran walau fil jahriyati wa in jalasa ma'a imamihi kulla rak'atin ma lam yasra' fi qira'atin walau sahwan wa huwa fil ula adabu wa yukrahu tarkuhu wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalati khilafan li jam'in minha ay min al-fatihati wa in ta'allaqat bima ba'daha lil ittiba'i wal awla an la yaqifa ala an'amta alaihim li'annahu laysa biwaqfin wala muntaha ayatin 'indana fa in waqafa ala hadha lam tusalla al-i'adatu min awwal al-ayati Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunatkan dan dikatakan orang wajib sesudah taharrum bangun tama wajib dengan fardhu ataupun dengan sunat pada barang-barang selain sembahyang jenazah akan pun tama disunatkan akan iftitah artinya doanya iftitah hal keadaan sir jika aman ianya seseorang akan luput wate dan ghalabah jatuh dan makmum oleh puntuma ghalabah oleh idrak ruku imam. Bermula maha sunat baca iftitah itu selama hana tamang ia pada ta'awud atau pada qiraah pada baca al-fatihah dan walaupun ianya tamang pada ta'awud dan qiraah itu dua.
dan atau selama hana duduk oleh makmum beserta imamnya, dan bahkan dibaca amin ia besertanya imam, dan bahkan ditakut ia, artinya makmum, akan luput surat. Pada tempat sekira-kira disunatkan akan dianya surat baginya makmum, sebagaimana barang yang telah berkata oleh Syekhuna Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab. Waqala, dan berkata ianya Syekhuna, akan disunatkan doa iftitah walaupun tak takut surat, karena bahawa sungguh idra iftitah, memperdapatkan iftitah itu yang dipastikan, dan bermula luput surat itu yang diwahamkan, dan terkadang-kadang hana terjadi ianya luput surat, dan telah warid padanya doa iftitah oleh doa-doa yang banyak, dan bermula yang paling afdalnya doa iftitah itu barang yang telah diriwayat akannya barang oleh Imam Muslim, dan bermula dianya itu wajah tu wajhiyah, artinya ulun hadap akan zat nun bagi alladhi yang dicipta ia akan langit dan bumi, hal keadaan lun itu yang condong daripada agama-agama kepada agama yang benar, lagi hal keadaan lun itu yang Islam, dan tiadalah lun itu sebahagian daripada orang-orang yang musyrik. Sesungguh sembahyang lun dan ibadat lun dan hidup lun dan mati lun itu milik bagi Allah, Tuhma Allah Rabbil Alamin. La syarika lahu, yang hana jenis syarik itu yang wujud baginya Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan disunatkan bagi saya, disunatkan bagi makmum yang didengar ia akan qiraah imamnya, akan pun disunatkan akan persegera dengannya doa iftitah, dan ditambah akan sebagai tamah yang sunat oleh orang yang munfarid dan oleh imam kaum mahsurin yang kaum budak dan kaum orang inang yang kagir mengkawin ia, yang rida mereka itu kaum mahsurin dengan perpanjang pada lafaz, dan hana datanglah selain mereka itu, dan bahkan sedikitlah hadirnya selain, dan hanalah masjid itu pada jalan selama warid akan putma ditambah akan barang yang warid, ianya barang pada doa iftitah, dan sebahagian daripadanya barang yang warid itu barang yang telah diriwayat akannya barang oleh Syekhani yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari. Tahduma barangnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya kama yughsalu thawbu bil ma'i wal thalji wal barad. Maka sesudah iftitah dan takbir sembahyang Aid, jika diperdatang ia dengan keduanya iftitah dan takbir sembahyang Aid, disunatkan akan membaca ta'awud, dan walaupun ianya membaca ta'awud itu pada sembahyang jenazah, hal keadaan baca ta'awud itu sir, dan walaupun ia itu pada sembahyang jihar, dan bahkan duduk ia beserta imamnya. Padang telah dibaca pada tiap-tiap rakaat selama hana tamang ia pada qiraah, dan walaupun ianya tamang pada qiraah itu hal itu dua, dan bermula dianya baca ta'awud pada rakaat yang pertama itu yang sunat muakkad, dan dimakruhkan akan tinggalnya ta'awud, dan disunatkan akan waqaf, akan piuh di atas awal tiap-tiap ayat sehingga bahawa di atas akhir bismillah. Ulul khilaf akan sebagai khilaf bagi sabuh jamaah yang ianya ayat sebahagian daripadanya artinya daripada Fatihah, dan bahkan takluk ianya ayat dengan barang sesudahnya ayat, karena amrun
karena amrun lil itsbaq. Dan bermula yang aula itu bahawa hana tawakuf ia di atas an'amta alaihim. Pakon hana tawakuf di atas ala an'amta alaihim, karena bahawa sungguhnya itu tiada ia itu dengan wakaf, dan tiada ia itu tempat ayat di sisi kamu. Maka jika dipilih ia datu ini an'amta alaihim, niscaya hanya disunatkan akan ulang daripada awal ayat. Di sini menjelaskan bab bertanya tentang sunat baca sesudah takbiratul ihram, yaitu doa iftitah. Dan yang pegah baca doa iftitahnya merupakan wajib, baik yang bak sembahyang fardhu ataupun sembahyang sunat. Yang kon bak sembahyang jenazah. Jadi menyebab sembahyang jenazah yang hana disunatkan untuk baca iftitah. Dan sunat baca doa iftitahnya merupakan hal keadaan sir. Artinya ubi kadar dengar gedong tong baik wate ku pegasir mugero hana lengonyan hana gekira tanya orang yang baca doa iftitah. Kemudian mahal ataupun syarat ligatanya sunat untuk baca iftitah apabila aman luput wate. Artinya menyosaan dai di getanya baca iftitah nan ligatanya untuk sembahyangnya hana itu bit dua wate. Menyo seandainya tak sembahyang dah akhir wate dan menyo tak baca iftitah, itu bit sembahyang tanya di luar wate dan hana disunatkan li. Kemudian dah surah dia tanya makmum yang disunatkan tak baca iftitah apabila taghalabah ban, artinya tak yakini memperdapat rukuk beserta imam. Dan selama hana dan disunatkanlah tawudnya iftitah fogahlam tatamong dalam tawud ataupun tabaca al-fatihah. Maka menyo seandainya hukutannya kawai tabaca tawud ataupun tabaca al-fatihah yang hana disunatkan li untuk taulang. Artinya iftitahnya hana disunatkan li untuk tabaca walaupun tatamong dalam tawudnya karena getanya tua. Bak tahu-tahu mutakun tu a'udzubillah yang hana sunat li taulang untuk baca doa iftitah. Ataupun selama ligatanya makmum ataupun selama hana duduk oleh makmum beserta imamnya. Artinya menyo seandainya ligatanya makmum tak ikut imam bak tasyahud, menyo contoh ligatanya tak ikut imam bak tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, dan hana disunatkan li untuk baca doa iftitah. Langsung Allahu Akbar takbiratul ihram dan tadu tajang imun, karena katanya orang yang ikut imam. Dan walaupun kesunahan baca doa iftitahnya li katanya makmum tak takut untuk hamtame baca surat, tetap disunatkan cid untuk baca doa iftitah. Bagi contoh tempat-tempat yang disunatkan katanya makmum untuk baca doa iftitah. Bagi contoh tak sembahyang tempat luar, kemudian li imam hana tak dengar tuanya. Yang bagi katanya sunat untuk baca surah. Yang bak surahnya yang tetap disunatkan cid doa iftitah. Sebagaimana barang yang dipegah oleh Syekhuna dalam syarah bab. Dikun oleh Syekhuna dalam kitab buatnya iaitu syarah bab. Pakon alasan ji menyo seandainya katanya tetap dituntut sunatkan doa iftitah walaupun tak takut hamtame baca ayat. Dipegah alasan di sini karena bahawa sungguh dapat dapatkan iftitah yang ata yang dipastikan. Artinya yang ata yang kajilah mutame karena ata yang tengah tak kubur. Wa fawatu surati dan bermula adapun luput surah yang ata yang diwahamkan, dan terkadang-kadang hanya terjadi ianya luput surah. Adapun luput surah yang ata yang tanya duga-duga. Bahkan kadang menyo tak baca Fatihah, tak baca iftitah mawan ayat mutumi. Maka ji tetap disunatkan cid baca iftitah walaupun tak takut luput surat. Kemudian doa-doa yang warid pada doa iftitah yang lihat.
sebahagian daripadanya dan dannya merupakan yang paling afdal, yaitu yang diriwayat oleh Imam Muslim, yaitu yang kalian bertanya baca wahya, yaitu wajhatu wajhiya aizati lilladzi fatawas samawati wal ardi hanifa. Makna hanifahnya adalah mailan, condong daripada agama-agama kepada agama yang benar. Lagi musliman, hal keadaan lum menyemaknadi orang yang tunduk. Wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian disunatkanlah bagi getanya makmum tak dengar qiraah imam untuk dapat segera baca doa iftitah, dan sunat untuk tatamah tapi panjang doa iftitah bagi getanya yang sembahyang fidra, iaitu orang yang munfarid ataupun imam orang yang mahsurin. Imam mahsurinnya adalah imam golongan orang-orang yang terkhusus. Hana sunat kepada budak-budak pakon karena di khadam saya menancit kepada orang inong yang kadim kawin. Yang hana sunat cit untuk gepepanjang doa iftitah. Kemudian kait pepanjang doa iftitah bak kaum mahsurinnya menyoli orangnya rida dengan pepanjang pada lafaz. Artinya waktu tatanya kiban tapi panjang doa dijawab dengan lafaz jud, menyajawab dengan jud yang berarti boleh tapi panjang, yang menurut pendapat Ibnu Hajar. Tetapi menurut pendapat daripada Aramli, yang daripada Imam Aramli, yang walaupun gein yang boleh cik karena as-sukutu yadullu ala ridha, tetapi yang dengan syarat bertanya beryakin. Dan walaupun sedikitlah hadirnya orang lain, dan hana datang syarat jilan, hana datang orang lain bak kaum maksurinnya, dan walaupun truh jinan sedikit, wadol wantong katruhnya hana disunatkan licit, menancit bak masjid bak binah jalan, yang hana disunatkan untuk tapu panjang doa iftitah. Kemudian barang yang kawarid pada doa iftitah, sebahagian daripadanya yaitu yang diriwayat oleh Syaikhani. Syaikhani di sini merupakan imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tema doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baini khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya kama yughsalu thawbu bil ma'i wal thalji wal barad. Maka sesudah tabaca iftitah dan tabaca terkebi sembahyang huru raya, seandai dihna tabaca, yang untuk sunat tabaca a'udzubillah ta'awud, walaupun tabaca dihnan merupakan bak sembahyang jenazah, bak mubayang bak sembahyang jenazah, hana sunat untuk tabaca a'udzubillah, tetap disunatkan cik. Menancit lagi surah dilikut, sunat tabaca dihnya sir, ubi dengar kedua mentong, dan walaupun yang bak sembahyang jihad, tetap sunat tabaca ta'awudnya secara sir. Dan bahkan menyo getanya makmum kataduk beserta imam, dan tetap disunatkan cik untuk tabaca ta'awud. Artinya menyo contoh getanya masbuk taikut imam kageduk tasyahud, getanya mantong baca takbir, yang takbir kemudian tabaca a'udzubillah mantong sunat cik. Dan sunat jihnya pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Pajang sunat jihnya selama ligetanyo hana tabaca gohlan tatamong dalam baca Al-Fatihah. Karena menurut seandainya jika tatamong dalam baca Al-Fatihah, yang hana sunat li untuk tabaca iftitah, walaupun tatamong dalam iftitah tabaca
Al-Fatihahnya ligitanyo tuo padang bahu gadoh pengkong muda temayang tu ada betul kada baca Fatihah nah wajib diulang karena ligitanyo ka berbimbang dengan wajib menyo ka berbimbang dengan wajib yang hajut tasarruf li untuk tabubut yang sunat dan membaca ta'awudnya pada rakaat yang pertama yang sunat muakkad dan dimakruhkan akan tinggalnya ta'awud padanya sembahyang dan disunatkanlah untuk wakaf arti wakaf di sini adalah berhenti sejenak di atas awal tiap-tiap ayat walaupun sehingga di atas akhir bismillah tetapi mukhalafah pendapatnya oleh sabah jamaah yang berpendapat bahawa menyoba akhir bismillah yang digetanyo hana sunat untuk tak berhenti siang. Kemudian sebahagian daripada ayatnya adalah daripada Al-Fatihah. Walaupun antara ayat tersebut dan ayat sesudahnya yang saling berkaitan. Lagi contoh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang sambung menyambung ayatnya mentong tetapi tetap untuk disunatkan ligitanyo untuk berhenti akhir-akhir ayat di karena amrun musbaq dan yang lebih aula bagi gitanyo yang baca surat Fatihah yang tapiyuh jatuh an'amta alaihim pakon lagi nyan karena nyan merupakan kon tempat piyuh dan kon penghabisan ayat di sisi kamu dan seandainya digetanyo terlanjur untuk tapiyuh di atas ayat tersebut baki ayatnya yang hana gesunatkan li bagi getanyo untuk taulang daripada permulaan ayat. Sihat dulu. Ya. Teman-teman dalam iskal yang pertama Haji Tengku Tanyo itu tak menuju halaman 25 Qauluhu wa sunna ba'da taharrumin iftitahun au du'abuhu. Pertanyaan pertama dari kamu kepu keja'au du'abuhu sementara dalam matan hanya boleh karena iftitahnya merupakan masdar itu. Iftitah masdar punya sangkut menggeja'au sebab yang dipegang di sini merupakan sunat. Adapun sunat di sini adalah sunat tak baca doa. Adapun iftitahnya membuka, puji membuka. Harapun apa punya masdar sebab yang disunatkan bu sunat tak buka apa daya ini maksudnya doa ini merupakan puji yang tak buka. Maka doa ini doa juga berarti doanya itu yang tak buka. Tak buka dengan doa je. Dengan doa iftitah. Dia makna je sunat tak buka doa mana. Kamnal tu. Kebantu. Maksud iftitah di sini merupakan doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah. Yang lagi yang diriwayatnya adalah wajah tu wajihia sampai habis wajah tu wajihia yang doa. Doa. Madinah tengku lamatan tulan. Bekun lamatan tulan. Walafdu imma talabun wa kha'au khabaru. Wa awalun salafatun sabukaru. Amrun ma'asti'la wa aksuhu doa. Doanya berguruh dalam talab. Betul? Ya. Lakai na khabari na talabi. Doa salah satu bagian talabi atau insyari. Cuma lagi tengku pegah bunuh wajah tuyan doa. Na talab ila wajah tuyan. Kahana
Ia marinan hanapi iqalat. Ngan khabari makna isyair. Khabari kiban makna isyairi. Dipega ulul hadap. Isyairi, ya Allah napa hadap olehmu. Kombak keseluruhan ini. Kombak keseluruhan. Tidak keseluruhan daripada kandungan daripada doa-doa tersebut. Kon yang perlu kamu wajah punya doa le secara kaidah. Khabari jinya. Zikir. Zikirnya yang ku punya zikir baik bukan doa. Yang kabar lagi urung gempur doa mano junub. Padahal kon doa niat. Nino doa iftitah. Hana doa. Dia juga disunatkan doa iftitah. Hana takun Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Hana mana? Hana doa ba iftitah. Tapi mupun dengan doa niku. Mupun di doa. Ratoh dia ke mupun doa padahal ke tulis zikir. Bagi doa. Maka contoh di mupun kan doa. Hana jai di tengku sarang non doa uhu. Ya memang li tengku sarah berjai dengan doa uhu. Untuk gejak pegah nyan doa. Tapi tugah gedanya tengku harus tamika. Ya. Takon gejak doa sementara jihkan doa. Karena memang ahwate pegah doa iftitah. Yang maksud di sini adalah doa. Jika galabah bak bertanya orang Islam wate pegah iftitah dengan doa. Galabah dalam doa dia. Sedangkan ta'rif menyalahi. Yang bukan dengan doa bahagian daripada talak. Wajah tu sampai habis. Tidak satupun kalimat di sana yang termasuk dalam talak. Tapi kalau tunjuk ke doa juga aku lagi tanya kau wiri la ilaha illallah ana kau doa je Yang dikirkan doa. Gitu tapi waktu itu juga yang doa itu lagi ujung dia. Doa lagi ujung si memang doa guna talak. Allahumma anzilir rahmatan kembali. Kalau salah babon sihir itu la ilaha illallah. La ilaha illallah tahlilu. Tahlil bukan doa. Hanya bukan la ilaha illallah yang doa. Tahlil bukan ni. Ini tanya daripada keseluruhan ini. Bukan tanya daripada busuk tabur-tabur ni. Keseluruhan. Baik teku. Bino kita tamong dalam iskal lembu dua. Bab punji mentau aku beda tu halai. Sebab kita tanya orang itu payah pada tu. Bab qauluhu halaman 175. Qauluhu wa haitsu tusannu lahu. 4 Tarikh 268 tipuh dari itu. Haitsunyan tu kalimat ni. Darah makan dari 3 kalimat termasuk huruf ni. Isim, fi'il, huruf. Isim. Kiban bahasa Arab dengan pertama itu mu'rab atau mabni dia. kalimat ji nyo tengku diri kalimat ji gebina karena meno isim daraf na yang gebina dan na yang i'rab. Adapun haifunya ruh dalam daraf yang gebina. Jadi haitsunya mabni berarti. Nyo Dalam matan alfiyah nabi ingat tunggu bukan li al-imam Ibnu Malik wal aslu fil mabni ayyusakkana. Takon gebina dia tu rumah. Entah haifu Nyo gebina datu tamah karena ji setiap yang sudah keluar dari asal mesti ada tanda tanya. Jatah do gubina ju isim, tapi gubina dia tu sukun. Baik gubina dia tu dhammah. Sebab asal ji sukun. Takon jino ka dhammah haitsu.
dengan haisu karena di wajib menyertai jumlah ini kejianku. Jadi kata mga huruf yang sebab bina kon sebab gebina diatuh lemah. Nyo lagi tunggu begah syabah iftiqari memang sebab dibina haitsu karena berhajat kepada jumlah. Tapi ini pakon gaya bina diatuh lemah. Kon pakon gebina ni hana soali mana mo. Pakon diatuh lemah harkat bina kon na sukun nafat asal di bila sukun kepul dia lemah. Nyai hana pun kamu. Alanya malam matalah undangan nunggu. Sudah tunggu begah di bina karena syabah iftiqari. Mana? Ya. Tabuh isim yang gebina karena serupa dengan huruf pada syabah iftiqari kebetulan ini. Yang juga bingung kamu tunggu. Ikfi kemalan tabuh wajah kesamaan dengan huruf lalu wujud hukum huruf uji. Sama huruf hanya pada iftiqar. Takkan karena antara huruf dan isimnya cik memang beratap beda ni. Jadi waktu dengan tama bacuk mentang, ni kan gejuk je hukum ke isimnya hukum huruf. Jadi karena mantabuhnya kuat serupa gejuk hukum huruf mana? Yo, karena lagi contoh di isim bina mesti. Yo, tapi tunggu malam kalimat model lain isim tegah saraf diberikan hukum fi'il, tegah saraf tidak cukup dengan satu wajah saja. Dia beda tunggu. Menurut contoh isim dan fi'il yang hana tak berat perbedaan awak dua tunggu. Kita hana berbeda kalimat sedangkan di huruf dalam pembagian kalimat isim dan fi'il jika awal muhi ini rezeki dalalah kepada makna yang hana muhi rezeki damun rezeki na makna isim na makna fi'il kata ada mesti ba isim tegah saraf fi'il mentabuh hilak mendong. Baik, tunggu supaya tamam dalam iskal berikutnya. Kedengku dalam halaman 125. Pada matan malam yashra. Keempat yashra tengku. Pakon aranyan tak baca patah Karena na huruf halak. karena na huruf halak. Menyona huruf halak tengku. Pakon tuma tertayin jih dengan patah sementara harkat na dhammah na kasrah. Karena huruf halaknya berat pada kun. Adapun harkat patah di harkat yang ringan, maka wujud harkat patah lagi mangat pada kun. Berarti supaya mangat Pada kun. pada kun. Kiban mangat pada kun. Hati je Mula contoh di tekedi orangnya, katanya orang Arab. Yang bayar pada kun lah. Muka apa habis ada dah kun. Cuma kami ini tak baca di kan lagi makhraj tu. Maka di hana bayar pada kun. Atau jahri dah kun. Tapi mana lagi orang Arab kun. Makhraj di nyampah. Jadi payah untuk kunnya contoh di bagi di dhamma. Ataupun bagi di kasrah. Maka untuk bagi patah. Nak marah baca atau bergahabah. Ya, yang menang ku kayaknya. Berarti guna tertayin dengan harkat patah di saat na huruf halak. Berarti supaya baik satu baik kawan ya. Tapi dengku ada nang tunai dalam kitab fi'il mudhari' yang na huruf halak. Kita baca kon patah. Ain fi'il lagi misi raja'a yarji'u dakhala yadkhulu.
Jadi maksudnya kiban ku Bunuhkan hotel tanyang takon yashra harkat ra tersebut patah karena na huruf hala. Ini kuna tatume dalam kitab huruf hala na, tetapi hana tabaca di atas wazan patah-patah lagi umpama raja'a yarji'u kena huruf hala digunakan. Alingan contoh lain dakhala yadkhulu, nah ci huruf hala ya dan do dakhala yadkhalu ba pakai lumayan hana tabaca patah-patah nyan ata yang sya tungku alladhi yuquhu katsiran mukhalifun alal qiyah dampi nyan na huruf khalaqnya syarat adapun na syarat hana tentena masyru' lagi tanyo na daw tu nya ka hana tentena tu mayang nya menanci tunggu wate na syarat hana tentena masyru' na tanyo na tamu tu nya hana tentena tu mayang kata tamu tu kau. Berarti menyaitingan tengku syarat na hana lazim na masyru' aja Ya. Ino ci tengku tengku mbak kamu toh syarat toh masyru' cuma bak matalah guna raja'a yarji'u na syarat hana masyru' tengku tengku mbak kamu Syarat dia adalah na huruf khalaq bapi madhi iaitu ain. Jadi awate jatah rona ain huruf khalaq yang disyaratkan di huruf khalaq adalah kita baca patah ain pada mudhari'. Jika ain kana ba pi madhi adapun ba pi mudhari' hendak baca bagi patah katanya. Nya contoh di mupun yang lagi lemupun itu. itu laganya ini kamu contoh laganya lu Ya dulu. ini laganya yang tengku tuga ladun wujud syarat uji hana dituntut lazim na masyru' sedangkan na masyru' yang mesti guna syarat. Kenapa kiban mbak kalimat aba ya aba syarat hana sementara ji guna atu wazan patah-patah guna pegah guna syarat aba ya aba syarat dan tetapi justru guna atu wazan patah-patah aba ya aba kan Nyata yang syak aku. atau yang syad kiban maksud syad tema Atau yang mukhalafah qiyas. kiban banyak untuk pegah mukhalafah bagi qiyas padahal aba ya banyanjih terdapat dalam Al-Quran sedangkan Al-Quran afsahul kalam Ji menurut aku. Ji waktu bega syadnya na saya pembahagian ji. Na untuk mukhalafah ji ba isti'mal, na mukhalafah ji untuk ba mendua ba isti'mal hana pakai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang luar biasa dengan semangat yang begitu menggebu-gebu. Kerja tunggu belenan. Tungku yang barusan turun dari pentas, beliau bernama Tungku Muhammad Ridha bin Jamaluddin. Beliau berasal dari Kampung Dunung. Dari penampilannya dapat kita melihat bahwa beliau memang mempunyai bakat dalam berdebat. Penampilan yang luar biasa. Untuk selanjutnya, kita akan beralih kepada cabang muhadarah. Kepada peserta harap bersiap-siap.
Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki cabang musabaqah muhadarah yang akan diikuti oleh seorang peserta. Kami panggilkan kepada saudara yang memegang nomor undian 9. Kami persilahkan. Beri semangatnya penonton. Fuad Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al المنزه عن الشركاء والأمثل الذي بين لعباده الحرام من الحلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال. فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بالعدو والأصال. Sebelum bait demi bait kata yang saya tuturkan terangkai menjadi bahasa. Sebelum perkataan yang keluar dari bibir ini melangkah terlalu jauh dalam berbicara, perkenankan sejenak waktu buat saya untuk mempersembahkan rangkaian kata madah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah menjadikan hati sebagai raja bagi anggota tubuh. Yang apabila kita bagus mempergunakan hati, maka baguslah anggota tubuh yang lainnya. Salawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita doakan agar selalu dicurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran kepada puncak kejayaan, dan juga kepada azan sahabat beliau sekalian yang senantiasa membela Nabi dalam memperjuangkan agama Islam sehingga agama Islam ini menjadi agama yang kokoh. Kemudian kepada para tabi'in, para alim ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Kepada kehormatan kami setinggi-tingginya kepada yang mulia Al-Mukarram Abu, dan juga kepada yang mulia Al-Mukarram Tengku pimpinan Dayah Manhajul Fatah beserta keluarga. Semoga yang mulia Al-Mukarram Abu dan yang mulia Al-Mukarram Tengku pimpinan Dayah Manhajul Fatah selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula penghormatan saya untuk para dewan hakim yang amat bijaksana dalam menilai saya pada malam ini. Pula kepada seluruh peserta dan teristimewa kepada hadirin dan hadirat yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, pada zaman yang modern ini, zaman yang serba materialistik, persaingan hidup semakin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, gaya hidup semakin konsumtif, sementara lapangan kerja semakin sulit. Banyak orang-orang yang kehilangan harga dirinya karena salah dalam menuruti perkembangan yang modern ini.
menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang namanya kenikmatan dunia sehingga hilang rasa malu. Padahal rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita lihat zaman sekarang ini, sudah banyak sekali orang-orang yang memakai pepatah Arab dalam kehidupan sehari-hari. Kata orang Arab, kalau kepengen terkenal kencinilah sumur Zam-Zam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif yang membawa kepada maksiat. Kalau maksiat sudah menjadi perbuatan yang biasa, maka dapat menyebabkan hati berkarat. Hati yang berkarat susah untuk menerima dan melakukan hal-hal kebaikan. Karena hati tempat timbulnya perbuatan seorang hamba, baik ataupun buruknya perbuatan kita semua, timbulnya daripada hati. Oleh karena demikian, pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas sebuah topik permasalahan yang berjudul maksiat membuat hati jadi berkarat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada diri setiap manusia sebuah permata yang sangatlah berharga, yang sangatlah tinggi nilainya apabila seseorang bagus dalam mempergunakan permata tersebut. Namun sebaliknya, apabila ia tidak bisa dalam mengaplikasikannya, maka permata tersebut lebih rendah harganya daripada batu kerikil. Permata yang dimaksudkan di sini itulah hati, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-qalbu, yang artinya bolak-balik. Sehingga kenapa terkadang manusia dalam satu bulan setahun itu kesehariannya hanya ibadah saja, sembahyang sunat, puasa Senin Kamis, sedekah, pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Di mana saja ada majlis ta'lim, hadir. Tetapi sebulan atau setahun sesudahnya berbalik 90 derajat. Sembahyang wajib kadang ada, kadang enggak. Sembahyang sunat apalagi. Bukannya puasa, tapi malah ambat kelapa orang. Sedekah pun hasil dari curian. Maling motor, maling bebek, rampok bank. Pokoknya berbalik 90 derajat. Kenapa? Karena manusia ini punya hati. Kehidupannya bola-balik antara maksiat dan ibadah. Maka hati ini merupakan satu hal yang sangat penting, yang mana menjaga hati merupakan suatu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena perumpamaan hati pada diri kita ini bagaikan raja, sedangkan anggota tubuh yang lain perumpamaan rakyat. Kalau pemimpinnya baik benar, maka rakyatnya pun akan ketularan baik. Tapi kalau pemimpinnya rusak, bangsat dan bejat, maka rakyatnya pun akan ketularan dan ikut-ikutan menjadi bangsat dan rusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa in fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasad kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh, ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, ada sebuah bagian. Kalau dia benar, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut benar. Tapi kalau dia rusak, maka semua anggota tubuh yang lainnya juga ikut rusak. Itulah hati. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya ialah, kenapa hati kita rusak berkarat? Atau dalam istilah syara'nya disebut dengan sawadul qalbi. Allah ba'du salihin menjelaskan, inna sawadul qalbi minad-dunubi. Faktor utama berkaratnya hati seseorang itu karena dosa yang dia kerjakan. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, maka semakin berkaratlah hati kita. Hari ini mabuk-mabukan, besok berjudi dosanya lagi zina. Coba kita bayangkan, sudah jadi apa hati kita? Karena perumpamaan hati pada diri orang yang maksiat ini persis seperti TPA. Pak, tahu nggak apa kepanjangan dari TPA? Apa? Tempat pembuangan anak. Saya jawab anak.
TPA itu tempat pembuangan akhir. Ratusan mobil dari setiap daerah keluar masuk untuk sampah dan dibuang ke TPA ini. Hari demi hari sampahnya semakin banyak, semakin bertumpuk, diisi oleh berbagai macam jenis, mulai dari popok bayi, sampah rumah tangga, ayam tiren, limbah industri, bahkan sampai orang-orang pengangguran yang dianggap sampah masyarakat, seandainya bisa juga ikut dibuang. Sehingga bisa bercampurnya berbagai macam sampah, mengeluarkan bau yang tak sedap, bau yang menyengat dan mengganggu orang sekitar. Begitu pula dengan hati kita. Apabila semakin hari maksiat semakin bertambah, taubat pun juga tak pernah, maka ia akan semakin berkarat, semakin keras. Akibatnya, doa tidak dikabulkan. Siang malam angkat tangan minta dia hidup dimudahkan, tapi Allah gak ngabulin. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, suatu hari tokoh besar bernama Imam Hasan al-Basri tengah berjalan di pasar kota Basrah. Datang seseorang lalu bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq," panggilan buat Imam Hasan al-Basri. Katanya dalam Al-Quran itu, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku akan penuhi permintaanmu. Begitu janji Allah dalam Al-Quran. Lah kami ini, kata si orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah, sudah banyak kali kami mohon kepadanya, maka sampai sekarang doa kami tidak pernah dijawab-jawab, tidak dikabulkan. Ini bagaimana? Katanya berdoa, aku kabulkan. Sudah lama kami berdoa, kenapa tidak pernah dikabul-kabulkan? Apa doa kami salah pasak? Ataupun Tuhan pas kebetulan tidak dengar? Atau bagaimana ini? Imam Hasan al-Basri senyum lalu menjawab, "Ya ahlal Basrah, hai penduduk Basrah, hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa akan terjawab? Gak ada getaran yang menyebabkan channel kepada Allah penyambung. Gak ada. Dari hati yang mati, doa tidak mengeluarkan getaran apapun untuk sampai kepada arasy. Hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan." Kita renungkanlah jawaban ini. Sederhana. Doa tidak didengar Tuhan, permohonan tidak dikabulkan olehnya. Tapi kalau kita mau merenungi kepada renungan yang lebih jauh, kemalahan apa yang paling besar selain daripada kalau Allah sudah berpaling dari kita dalam hidup ini? Permohonan tidak didengar, doa tidak dikabulkan, Allah sudah masa bodoh dengan kita. Kemanalah lagi langit tempat kita bernaung? Kemanalah lagi bumi tempat kita berpijak? Kalau Allah sudah berpaling dari kita dalam hidup ini. Itulah kemalahan yang paling besar pada diri kita. Sementara kita berleha-leha, menurut kita kemalangan itu kehilangan jabatan, kemalangan itu kehilangan harta benda, kemalangan itu adalah kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Allah berpaling dalam hidup kita, gak pernah kita melakukan evaluasi. Nah, apa yang menyebabkan hati itu jadi mati? Sehingga gak ada getaran yang nyambung ke arasy yang mengakibatkan Tuhan berpaling dari kita. Doa tidak lagi didengari, permohonan tidak lagi dikabulkan. Itulah maksiat yang kita kerjakan. Kemudian akibat buruknya bagi kita penuntut ilmu, apabila hati kita sudah mati, maka ilmu yang diajarkan oleh guru kita tidak akan meresap dan menetap dalam jiwa. Karena ilmu itu adalah nur yang Allah titipkan, sedangkan nur tidak akan menetap di dalam hati yang kotor. Maka pasti di setiap tempat pengajian, semua guru mengajarkan murid-muridnya untuk membersihkan hati dan jiwa sebelum memperdalam ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena demikian, sebagai mukmin tentu kita ingin agar setiap doa yang kita minta diterima oleh Allah. Dan ilmu yang sudah kita pelajari tidak akan hilang begitu saja karena hati yang sudah kotor. Makanya, jagalah kesucian hati dalam menjauhi segala larangan yang berbau maksiat. Minta petuah-petuah dari ulama dan orang-orang yang soleh. Dan yang paling penting,
memperbaiki amal ibadah dengan mengutamakan ilmu agama sehingga hati benar-benar bersih dan amal ibadah pun dapat membimbing kita kepada arah yang lebih baik. Berusaha dan terus berusaha agar senantiasa hati kita dapat diberi nasihat. Minta petuah-petuah dari ulama dan jangan pernah menyepelekan dosa, bahkan dosa yang paling kecil sekalipun. Tumbuhkan rasa penyesalan dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya penonton. Tunggu yang baru saja berpidato di hadapan kita. Beliau ini bernama Tengku Halis Akmal bin Mustafa. Beliau berasal dari Gampung Dunau. Dengan judul pidato Maksiat Membuat Hati Berkarat. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke cabang musabaqah as-saqafiyah ataupun cerdas cermat dari tingkat tajhizi grup 3, di mana seperti yang dikabarkan tadi, pada malam hari ini mereka akan bertanding dan bermain untuk merebut bangku dan meja di malam final nantinya. Siapa di antara grup 1, grup 2 dan grup 3 pada malam hari ini yang berhasil mengumpulkan nilai tertinggi, 4 nilai tertinggi itulah yang akan bermain di malam final nantinya. Sebelum kita memanggil para peserta untuk menaiki pentas, terlebih dahulu kami dari pihak Dewan Hakim meminta kepada perwakilan dari masing-masing regu A, B, C, dan D untuk menghadap Dewan Hakim guna dan maksud mengambil amplop soal. Kami persilakan kepada masing-masing regu A, B, C, dan D.
Yuk. Còn có vào cắn nửa liệt còn đi còn nửa mga còn là gì tổ ăn Kepada para peserta untuk bersiap-siap. Baiklah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musabaqah Al-Thaqafiyah tingkat tajhiziyah grup 3 pada malam hari ini akan kita mulai. Untuk selanjutnya kami akan membacakan siapa saja yang akan menempati di regu A, B, C, dan D. Regu A akan ditempati oleh Tengku Raisul Abrar bin Faisal Ali. Beliau berasal dari Kampung Lantadu. Yang kedua ditemani oleh Tengku Hamdi Arifin bin Abdul Hamid. Beliau juga berasal dari Kampung Lantadu. Dan yang ketiga diwakili oleh Tengku Muhammad Rifaul Khairi bin Ilyas. Beliau berasal dari Kampung Hang. Kepada saudara-saudara yang telah kami bacakan nama untuk segera nu'ibak panggung nu'ibak regua, dipersilakan. Regu B akan dipimpin oleh Tengku Irfan Maulana bin Jailani. Beliau berasal dari Kampung Lamkunyet. Yang kedua akan ditemani oleh Tengku Irwansyah bin Dusuki. Beliau berasal dari Kampung Benau. Dan yang ketiga ditemani oleh Tengku Muhammad Alif Syauqani bin Afifuddin. Beliau berasal dari Kampung Lambut. Kepada saudara dipersilakan segera menempati regu B. Beri semangatnya penonton. Regu C diisi oleh Tengku Muhammad Fardi bin Nurdin Ahmad. Beliau berasal dari Kampung Benau.
Yang kedua, Tengku Zulfikar bin Sanusi, beliau berasal dari Kampung Lantadu. Dan yang ketiga, Tengku Muhammad Yusuf bin Abdul Manaf, beliau berasal dari Kayelu. Kepada saudara dari Reguse dipersilakan dengan segala hormat. Regudi akan ditunggangi oleh Tengku Bulkaini bin Muhammad Hussein, beliau berasal dari Kampung Hang. Yang kedua ditemani oleh Tengku Rahmat Fadil bin Zaini, beliau berasal dari Kampung Lamkunyet. Dan yang ketiga diwakili oleh Tengku Misbahul Fuadi bin Asri, juga beliau berasal dari Kampung Lamkunyet. Kepada saudara yang telah kami bacakan nama untuk segera menempati meja Regudi, dipersilakan. Persaingan yang begitu menegangkan pada malam hari ini. Regu A dari Lantadu, Regu B dari Lamkunyet, Landut dan Benong, Regu C dari Benong, Lantadu, Kayelu, Regu D dari Lamkunyet dan Kampung Hang. Bambandum adalah anu-anu betanyo. Bambandum adalah santri-santri terbaik yang diwakili oleh di sekitar Gepanyo. Kibang para peserta kasiap. Regudi Nabi Hidimah Sugenan. Baik. Untuk selanjutnya, para penonton dimohon untuk bermain dengan sportif. Baik mentang-mentang awak Lamkunyet rayu Funutura. Sebab Gepanyo bertanding bukanlah membawa nama kampung. Yang Gepanyo tanding ino adalah membawa hafalan, membawa nama baik kita sendiri. Untuk berikutnya, kita akan memasuki satu. Oke. Untuk berikutnya, kita akan memasuki babak ta'aruf ataupun perkenalan peserta. Kita mulai dari Regu A untuk memperkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri, nama ulun tuan Tengku Raisul Abrar. Adapun Tengku yang na di belah non ulun tuan Tengku Hamdi Arifin. Adapun Tengku yang na di belah wi ulun tuan Tengku Muhammad Rifaul Khairi. Adapun moto kamu ni bak malam yang penuh dukanya adalah man sabara ghafira. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man sabara ghafira. So yang tim Taba menang. Yang mutu dari Regu A. Mudah-mudahan Regu A tidak bersabar ketika menerima pertanyaan dari Dewan Hakim. Beri tepuk tangannya penonton. Kita lanjutkan kepada Regu B. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun tuan Irfan Maulana. Dan nama Tengku yang na di belah ulun tuan yang bernama Tengku Muhammad Alif Khali. Dan Tengku yang na di belah ulun tuan yang bernama Tengku Irwansyah. Adapun moto kami minta malamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Nato Tutu arti dari Motu Regube. Okey, Dewan Hakim akan menerjemahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, hana kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan sebagai kemudahan. Beri tepuk tangannya penonton untuk Regube. Mudah-mudahan Regube mendapat kemudahan ketika menjawab soal dan pertanyaan Dewan Hakim. Kita lanjutkan perkenalan peserta dari Reguse, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun tuan Muhammad Fardi, nama tengku yang tampil belah ulun tuan yang bernama Zulfikar. Adapun nama tengku belah ulun tuan yang bernama Muhammad Yusuf. Adapun motu kamu pada malam yang temakutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mata kana fa'il ifta'ala awsadan awda'an kulibat ta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangatnya penonton untuk Reguse. Reguse bertugas temakut. Baik temakut tunggu. Drone di samping dua orang besar. Badan urung jahli ngaum jahlun siap untuk menghalangi Anda dari kecelakaan. Tenang, kenet itu penting. Kita persilakan Regube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun tuan Bulkaini. Adapun nama dengku yang nadibah nun ulun tuan Rahmat Fadil, dan dengku yang nadibah ulun tuan Miftahul Fuadi. Adapun waktu kamu libak malamnya adalah Bismillah. La tad'af adalah Mikrofon ci tengku nepeh lagu. Ngetok. Kon nepeh mikrofon ci netes lagu. Satu ci neke. satu. Berarti kapah. Ya kaitu mesu satu kaji tadi. Ci neke nama motor lagu. Adapun waktu kamu libak malamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La tad'af Allahu sanadu man la sanadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fallahu sanadu man la sanadalah. Allah adalah tempat bersandar ketika getanya hana mutat mutaduli. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Regube. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah peserta-peserta terbaik pada malam hari ini. Mereka akan memperebutkan sebuah meja atau dua buah meja di malam final. Maka kepada seluruh peserta untuk menyimak buget soal, mudah-mudahan jid menjawab dan insya Allah semuanya akan masuk final. Sebelum kita memasuki dalam pembacaan soal jatah regua, terlebih delay getanya tak coba bel dan mikrofon para peserta. Aci peserta regua naik mutu mentong bel. Mik ya Regube, Regube bagus. Okey. Penonton siap? Kepada reguan mohon bersiap-siap.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembacaan soal untuk Rubu'ah kami mulai. Soal yang pertama untuk Rubu'ah. Tolong Anda sebutkan 7 anggota sujud. Tolong Anda sebutkan 7 anggota sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Dua bakten jaro, 2 teut, 2 bakten asabe aki. Ya, 100 untuk Rubu'ah. Kita lanjutkan. Soal yang kedua. Ada 10 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Sebutkan satu persatu. Ada 10 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pakai baju yang dijahitkan dan top ule daripada orang agam dan top muka daripada orang inau, dan menyisir rambut dan cukurnya rambut dan kehukai dan boh menying wangi dan akad nikah dan watak dan poh binatang buruan dan mubasyarah dengan syahwat. Ya, 100 untuk Rubu'ah. Kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Bagaimanakah ta'rif dari al-wahdaniyah? Bagaimanakah ta'rif dari al-wahdaniyah? La thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'ali. Ya, 100 untuk Rubu'ah. Kita lanjutkan. Soal yang keempat. Tolong saudara sebutkan satu bait matan jauharah yang menerangkan bahawa sebagian daripada perkara yang jaiz pada hak Allah Ta'ala adalah mengutus sekalian Rasul. Tolong saudara sebutkan satu bait matan jauharah yang menerangkan bahawa sebagian daripada perkara yang jaiz pada hak Allah Ta'ala adalah mengutus sekalian Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُ إِرْسَالُ جَمِيعِ رُسْلِ فَلَا وُجُوبَ بَلْ بِمَحْضِ الْفَضْلِ. Ya, lagi tambahkan 100 untuk Rubu'ah. Kita lanjutkan. Soal yang kelima. Nakirah dan ma'rifah merupakan salah satu pembahagian daripada isim. Bagaimanakah ta'rif nakirah? Bagaimanakah ta'rif nakirah? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtasu bihi wahidun duna akhar. Ya, tepat lagi 100 untuk Rubu'ah. Dilanjutkan. Soal yang keenam. Berapakah umur Rasulullah saat kakeknya Abdul Muttalib wafat? Berapakah umur Rasulullah saat kakeknya Abdul Muttalib wafat? 8 tahun. Iya, 100 untuk Rubu'ah. Kita lanjutkan. Soal yang ketujuh. Siapakah nama istri Rasulullah yang wafat pada tahun 4 Hijriah? Siapakah nama istri Rasulullah yang wafat pada tahun 4 Hijriah? Zainab. Ya, 100 untuk Rubu'ah. Dilanjutkan. Soal yang ke-8. Bagaimanakah pengertian dari fi'il lazim? Bagaimanakah pengertian dari fi'il lazim? Bismillahirrahmanirrahim. Ma lam yatajawaz fi'lul fa'ili ila al-maf'ul bihi bal waqa'a fi nafsihi. Ya, tepat 100 untuk Rubu'ah. Dilanjutkan. Soal yang ke-9. Sebutkan dengan benar ta'rif daripada sifat namimah. Sebutkan dengan benar ta'rif daripada sifat namimah. Bismillahirrahmanirrahim. Naqlu aqwalin nasi aw a'malihim aw ahwalihim ila al-ghairi 'ala al-wajhi al-ifsadi. Iya, lagi tambahkan 100. Soal terakhir. Soal yang ke-10. Manakah dua huruf hijaiyah
yang wajib dibaca gunnah bila bertasydid? Manakah dua huruf hijaiyah yang wajib dibaca gunnah bila bertasydid? Bismillahirrahmanirrahim. Min dan Nuh. Iya, surat tersebut kedua. Hadirin hadirat dengan hakim yang berbahagia, untuk soal jatah regu A berhasil disapu semua, disikat semua dengan perolehan nilai mereka saat ini 1000. Beri tepuk tangannya penonton untuk regu A. Untuk berikutnya kita akan melanjutkan soal jatah regu B. Dewan Hakim yang membacakan soal dan peserta dari regu B mohon bersiap-siap. Dipersilakan. Soal yang pertama untuk regu B. Disunatkan sujud sahwi dengan adanya salah satu dari 4 sebab. Sebutkan keempat sebab tersebut. Disunatkan sujud sahwi dengan adanya salah satu dari 4 sebab. Sebutkan keempat sebab tersebut. Pertama, meninggalkan sebahagian daripada sebahagian sunat abad. Yang kedua, berpindah rukun qauli kepada selain tempat. Yang kedua, batallah barang dengan sengaja barang. Yang keempat, berpindah rukun fi'li beserta ragu-ragu yang bertambah. Sebentar. Baik, regu B. Mohon, ya, regu B. Regu B mendapatkan nilai 75. Beri tepuk tangannya penonton. Iya, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang kedua. Apa sajakah 3 perkara yang dituntut sunatkan ketika berpuasa? Apa sajakah 3 perkara yang dituntut sunatkan ketika berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi awal berbuka, tapi tidak sawi dan meninggalkan yang keji daripada kalam. Ya, 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal yang ketiga. Bagaimanakah ta'rif dari al-uluhiyyah? Bagaimanakah ta'rif dari al-uluhiyyah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-isti'na'ul ilahi an kulli ma siwah wa iftiqaru kulli ma'adahu ilaihi. Ya, regu A mendapatkan nilai, regu B mendapatkan nilai 100. Beri tepuk tangannya penonton. Dilanjutkan. Soal yang keempat. Salah satu rukun iman adalah percaya dengan qada dan qadar. Sebutkanlah bait matan jauharah yang menyatakan hal demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'minuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabar. Surat untuk regu B. Dilanjutkan. Soal yang kelima. Sebutkan 3 amal yang meruntuhkan hukum mubtada dan khabar. Sebutkan 3 amal yang meruntuhkan hukum mubtada dan khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Isim kana dan bandingkan badannya, dan khabar inna dan bandingkan badannya, dan dhamma dan bandingkan badannya. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa dhamma wa akhawatuha. 50 untuk regu B.
Mohon maaf Regu B, jawaban yang Anda berikan isim kana wa akhawatiha, hanal isim. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Kita lanjutkan. Soal yang ke-6. Berapakah umur Rasulullah ketika musafir ke negeri Syam pada kali yang kedua? Berapakah umur Rasulullah ketika musafir ke negeri Syam pada kali yang kedua? 45 tahun. Iya, 100 untuk Regu B. Kita lanjutkan. Soal yang ke-7. Berapakah jumlah pasukan kafir pada perang Handak? Berapakah jumlah pasukan kafir pada perang Handak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 100 untuk Regu B. Kita teruskan. Soal yang ke-8. Sebutkan 4 bab sulasi mazid yang ditambahkan 3 huruf. Sebutkan 4 bab sulasi mazid yang ditambahkan 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Istafala yastafilu istifalan. If'ala yaf'alu if'alan. If'ala yaf'alu if'alan. Baik, jawaban Anda kami kunci. Dengan demikian Regu B mendapatkan nilai 75. Satu yang tidak terjawab. Kita lanjutkan. Soal yang ke-9. Ifam adalah satu sifat yang dapat mencegah seseorang daripada perbuatan-perbuatan haram dan kehinaan syahwat. Tumbuhnya sifat ifah ini disebabkan oleh beberapa hal. Tolong Anda sebutkan 3 penyebab lahirnya sifat ifah. Tolong Anda sebutkan 3 penyebab lahirnya sifat ifah. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggalkan pamak, meninggalkan bulu di atas harta, dan qanaah dengan tu yang dibutuhkan oleh hajat. Iya, 100 untuk Regu B. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Di antara huruf-huruf idharus syafawi ada 2 huruf yang dituntut sangat mengidharkannya. Manakah kedua huruf tersebut? Di antara huruf-huruf idharus syafawi ada 2 huruf yang dituntut sangat mengidharkannya. Manakah kedua huruf tersebut? Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Min number. Regu A dikurangi 20. Dikurangi 25. Jawaban yang benar waw dan fa. Oke, mari sama-sama kita melihat hasil skor sementara waktu. Regu A karena terpotong 25, mereka hasil akhirnya menjadi 975. Regu B 750, Regu C masih 0, dan Regu D telah merebut 50. Untuk selanjutnya kita akan membacakan soal jatah Regu C. Mohon bersiap-siap. Siap Tengku Regu C? Oke. Nanggu pergi bercubut. Hanabih nanggu saya. Kita persilakan. Soal yang pertama untuk Regu C.
Syarat Fatihah jumlahnya ada 10. Sebutkan 5 saja syarat sah Fatihah. Sebutkan 5 saja syarat sah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua berupa tasydid, yang kedua berupa huruf, yang kedua berupa tertib, yang kedua berupa huruf, yang kelima berupa harokai. Sebentar. Baik, keputusan Dewan Hakim Regusi mendapatkan nilai 60. Beri tepuk tangannya penonton. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang kedua. Sebutkan dengan benar 4 syarat wajib zakat pada buah-buahan. Sebutkan dengan benar 4 syarat wajib zakat pada buah-buahan. Batuhan, yang ketiga batuhan, yang kedua milik yang sempurna, yang kedua nisab, yang kedua yang kedua merdeka. Kau tunggu, cukup tunggu. Cukup. Karena puak-puak yang juga berjauh. Mohon maaf, heboh yang juga berjauh. Atau yang kepuak yang juga ni. Maka Dewan Hakim memberikan nilai 75. Semangat revisi hadapi itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang ketiga. Dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita juga beriman kepada sekalian anbiya, malaikat, segala kitab samawiyah dan hari akhirat. Pertanyaannya, mengapakah demikian? Dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita juga beriman kepada sekalian anbiya, malaikat, segala kitab samawiyah dan hari akhirat. Pertanyaannya, mengapakah demikian? Karena dengan wajib kami iman rasul dan anbiya. Sebentar. Ya, Rebudi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bitasdiqi jami'i dhalika kullih. Iya, 50 untuk Rebudi. Kita lanjutkan soal yang keempat. Apabila di dalam Al-Quran ataupun hadis terdapat lafaz-lafaz yang menunjuki serupanya Allah Ta'ala dengan makhluk, maka menurut ulama khilaf wajib ditakwilkan maknanya. Hal ini tercantum di dalam salah satu bait Matan Jauharah. Pertanyaannya, bagaimanakah bunyi bait tersebut? Kami ulang. Apabila di dalam Al-Quran atau hadis terdapat lafaz-lafaz yang menunjuki serupanya Allah Ta'ala dengan makhluk, maka menurut ulama khilaf wajib ditakwilkan maknanya. Hal ini tercantum di dalam salah satu bait Matan Jauharah. Pertanyaannya, bagaimanakah bunyi bait tersebut?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awfawq warum tanziha. 100 untuk revisi. Kita lanjutkan. Soal yang kelima. Sebutkan semua tanda jazam sebagaimana yang tertulis dalam kitab Jurumiyah. Sebutkan semua tanda jazam sebagaimana yang tertulis dalam kitab Jurumiyah. Tabah sukun, yang ketiga sukun, yang kedua buang nun. Ya, 50 untuk 100 untuk revisi. Kita lanjutkan. Soal yang ke-6. Setelah beberapa orang sahabat dari Mekkah hijrah ke negeri Habasyah, disusul lagi oleh sahabat dari Yaman untuk hijrah ke sana. Siapakah nama sahabat dari negeri Yaman yang ikut hijrah ke Habasyah? Siapakah nama sahabat dari negeri Yaman yang ikut hijrah ke negeri Habasyah? Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik. Iya, kesempatan diberikan lagi kepada Ragubi. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Musa al-Ash'ari. 50 untuk Ragubi. Kita lanjutkan. Soal yang ke-7. Siapakah nama cucu Nabi yang lahir pada tahun ke-4 Hijriah? Siapakah nama cucu Nabi yang lahir pada tahun ke-4 Hijriah? Sayyidina Husain. Iya, 100 untuk Ragubi. Kita lanjutkan. Soal yang ke-8. Bagaimanakah ta'arif daripada takalluf? Bagaimanakah ta'arif daripada takalluf? Bismillahirrahmanirrahim. Tahsilul matlubi syai'an ba'da syai'in. 100 untuk Ragubi. Dilanjutkan. Soal yang ke-9. Salah satu penyakit hati yang sudah menjadi kebiasaan umum terutama pada kaum perempuan adalah ghibah. Dan banyak orang salah dalam mengartikan kata ghibah ini. Bagaimanakah pengertian ghibah yang sebenarnya? Bagaimanakah pengertian ghibah yang sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dikru akhika bima yakrahu walau fi wajhihi. Iya, 100 untuk Ragubi. Dilanjutkan soal terakhir. Soal yang ke-10. Bila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 3. Apa sajakah ketiga hukum bacaan tersebut? Bila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 3. Apa sajakah ketiga hukum bacaan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Idhar syafawi, idgham mimi. Baik, jawaban dikunci. Baik, Ragubi mendapatkan nilai 65. Hadirin wal hadirat para penonton semuanya, untuk perolehan nilai tertinggi saat ini masih dipegang oleh Regu A dengan skor 975, disusul oleh Regu B dengan nilai 750, dan Regu C beda-beda tipis dengan jumlah 700, dan Regu D belum apa-apa, mereka sudah merebut 150.
Beri tepuk tangannya untuk masing-masing regu pada malam hari ini. Iya, selanjutnya diminta kepada Regudi untuk bersiap-siap karena sekarang giliran Anda menjawab semua pertanyaan Dewan Hakim. Kepada Dewan yang membacakan soal, dipersilakan. Soal yang pertama untuk Regudi. Batal tayammum dengan adanya salah satu dari 3 perkara. Apa sajakah ketiga perkara tersebut? Batal tayammum dengan adanya salah satu dari 3 perkara. Apa sajakah ketiga perkara tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ma abtala al-wudu'a war-riddah wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdih. Iya, 100 untuk Regudi. Awal yang bagus. Dilanjutkan. Soal yang kedua. Wajib haji yang selain rukun ada 3. Apa sajakah ketiga perkara tersebut? Wajib haji yang selain rukun ada 3. Apa sajakah ketiga perkara tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihram minal miqas wa ramyul jimari thalath wal halqu. Iya, 100 lagi untuk Regudi. Kita lanjut. Soal yang ketiga. Bersifat dengan sifat basyariyah merupakan sifat yang jaiz pada hak segala rasul. Pertanyaannya, sifat basyariyah bagaimanakah yang jaiz pada hak segala rasul? Sifat basyariyah yang bagaimanakah yang jaiz pada hak segala rasul? Bismillahirrahmanirrahim. ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية كالمرض ونحوه. Iya, 100 untuk Regudi. Dilanjutkan. Soal yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang menciptakan hamba juga semua amal hamba. Dan Allah pula yang memberikan taufik bagi jalan yang benar kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tolong Anda sebutkan satu bait matan jauharah yang menyatakan hal demikian. Soal kami ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang menciptakan hamba juga semua amal hamba. Dan Allah pula yang memberikan taufik bagi jalan yang benar kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tolong Anda sebutkan satu bait matan jauharah yang menyatakan hal demikian. Bismillahirrahmanirrahim. فخلق العمده ونعم الموافق لمن أراد أن يصل. Iya, 100 untuk Regudi. Kita teruskan. Soal yang kelima. Salah satu daripada bahagian isim yang marfu' adalah fa'il. Bagaimanakah ta'rif fa'il? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. 100 untuk Regudi. Dilanjutkan. Soal yang keenam. Setelah mengetahui Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin sangat bergembira yang disertai lafaz takbir. Berapakah jumlah orang Islam laki-laki saat itu? Setelah mengetahui Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin sangat bergembira yang disertai lafaz takbir. Berapakah jumlah orang Islam yang laki-laki pada saat itu? Iya, apa-apa itu. Terima kasih, jawaban Anda benar. Kita lanjutkan. Soal yang ketujuh. Pada tahun ke-6 Hijriah, masuk Islamlah seorang laki-laki yang sebelumnya sangat benci kepada Rasulullah. Siapakah nama laki-laki tersebut? Kami ulang. Pada tahun ke-6 Hijriah, masuk Islamlah seorang laki-laki yang sebelumnya sangat benci kepada Rasulullah. Siapakah nama laki-laki tersebut?
Umamah bin Usalah. Iya, 100 untuk regu B. Disikat semua. Kita lanjutkan. Soal yang ke-8. Bagaimanakah definisi daripada bina ajwaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi yakunu fi muqabalati ainihi harfun min hurufil illati. Iya, 100 untuk regu B. Kita lanjutkan. Soal yang ke-9. Ada dua perkara yang menyebabkan seseorang berdusta kepada orang lain, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Taysirul Khallaq. Sebutkan kedua hal tersebut. Ada dua perkara yang menyebabkan seseorang berdusta kepada orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Taysirul Khallaq. Sebutkan kedua hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu jalbin naf'i wa iradatu daf'id darari. 100 lagi untuk regu D. Soal terakhir. Soal yang ke-10. Coba sebutkan 3 huruf mad asli. Coba sebutkan 3 huruf mad asli. Alif waw ya. Sebentar. Ya, 50 untuk regu B. Karena yang dijawab tidak lengkap. Waw, alif, dan ya menjadi huruf mad asli. Alif didahului fathah, waw didahului dhammah, ya berharkat kasrah. Syaratnya yang penting untuk membeda dengan huruf mad lain. Baiklah, selesai sudah. Soal untuk masing-masing dari regu A, B, C, dan D. Untuk selanjutnya, kita akan melihat hasil perolehan nilai tertinggi saat ini dipimpin oleh regu D dengan jumlah 1.100. Regu yang kedua dipegang oleh regu A dengan nilai tertinggi 975, dan yang ketiga regu B dengan nilai 750, dan regu C dengan skor 700. Dengan demikian di babak ini yang berhak aman sementara adalah regu B dan regu A. Regu B, regu C mantong na soal padun-padun bohtu di babak rebutan. Anda dapat mengejar saudara-saudara Anda yang lain. Menyujud menjawab dan nilai dan lebih banyak daripada nilai regu B, maka regu C akan mendapat bangku di malam final. Begitu juga regu D, nilai kemanyang menyesalah netegombel dapat berkurang sehingga hanrumpe malam final. Jadi mumpung-mumpung moto menjawab. Bila memang arah soal sudah Anda mengerti, langsung ditekan bel. Oke, siap masing-masing peserta. Sebelumnya kita coba lagi bel dan mikrofon. Dipersilakan regu A, regu B, regu C, regu D. Oke. Oke, regu A, regu B, dan regu C bersiap-siap. Anda bertarung malam ini untuk bisa menaiki pentas malam final. Kepada Dewan Hakim yang membacakan soal, kita persilakan. Soal yang pertama,
Apa sajakah yang wajib pada niat sembahyang sunat yang mempunyai waktu? Rebu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qasad bubut dan ta'in. Ya, 100 untuk Rebu'a. Kita lanjutkan soal yang kedua. Jika emas sudah mencapai 20 mithqal, Rebu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib lebih zakatnya seperti peluh daripada seperempat daripada seperti peluh. Ya, 100 untuk Rebu'a. Dilanjutkan soal yang ketiga. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan fayaftaqiru ila Rebu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Idam. Ya, 100 untuk Rebu'a. Luar biasa sekali. Soal gohlam abih tapi bisa ditebak rezeki Anda. Kita lanjutkan soal yang keempat. Dari 7 sifat ma'ani, ada satu sifat yang tidak mempunyai ta'an. Rebu'a lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabatun al-hayatu ma bi syaitan. 100 untuk Rebu'a. Nilai hampir sama. Rebu'a 1075, Rebu'a 1050, Rebu'a 1100, Rebu'a 700. Dilanjutkan soal yang kelima. Isim yang di'arabkan terbagi dua, yaitu di'arab dengan harkat dan di'arab dengan huruf. Sebutkan 4 kalimat yang di'arab dengan huruf. Rebu'a. Isim tasniyah. Jamak muzakkar isim 5 punya 5. 100 untuk Rebu'a. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Salah satu daripada isim yang marfu' adalah ataf. Sebutkan Rebu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa bal. Wala walakin wa hatta. Al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa bal. Wala walakin wa hatta. Sebentar. Rebu'a dikurangi 100. Tidak lengkap. Hadapi. Lu soal mentong. Jangan patah semangat, masih banyak soal. Jawaban yang harus diberikan pada babak rebutan harus sempurna. Dilanjutkan. Soal yang ke-7. Setelah beberapa lama menetap di Habasyah, para sahabat memutuskan untuk pulang kembali ke Makkah. Rebu'a. Bisa diperjelas? Ada salasi ashhurin. Iya, 100 untuk Rebu'a. Dilanjutkan. Soal yang ke-8. Pada tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah beserta kaum Muhajirin dan Ansar. Rebu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil ma'turra. Dilanjutkan. Soal yang ke-9. Apakah yang dimaksud dengan ilhaq? Rebu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ittihadul masdaraini. Iya, 100 untuk Rebu'a. Dilanjutkan lagi. Soal yang ke-10. Salah satu faedah bab sulasi mazid adalah musyarakah. Sebutkan 2 wazan sulas. Rebu'a. Fa'ala, fa'ala, tafa'ala. 100 untuk Rebu'a. Beri tepuk tangannya penonton. Permainan semakin seru. Kita lanjutkan soal yang ke-11. Satu sifat yang dapat membangkitkan jiwa kepada akhlak yang mulia dan kebiasaan yang bagus.
pengertian dari sifat A. Mulu A. 100 untuk regu A. Masih tersisa 3 soal lagi. Nilai Anda coba lihat. Sekali lagi. Regu A 1175. Regu B 1050. Regu C 800. Regu D 1400. Dipersilakan untuk membacakan soal berikutnya. Soal yang ke-12. Bacakan satu ayat tentang perintah untuk menunaikan amanah. Ya Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sadaqallahul azim. 100 untuk Regu A. Dilanjutkan. Soal yang ke-13. Idgham terbagi kepada 2, idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Coba Tengku sebutkan 2 huruf Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Lam dan ra. Ya, 100 untuk Regu B. Soal tersisa 1 lagi. Siapa yang beruntung? Itulah yang dapat menjawab. Dipersilakan. Soal yang terakhir. Berapakah kadar panjang bacaan mad asli? Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Diharkat. Iya, 100 untuk Regu B. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya tidak bisa mengejar. Regu A dengan perolehan nilai 1275, Regu B 1250, Regu C 800, Regu D 1400. Nilai tertinggi pada malam hari ini adalah dipimpin oleh Regu D dengan skor 1400. Dan yang kedua disusul oleh Regu B dengan skor 1275. Regu A 1275. Kepada penonton mohon bersabar sebentar. Kami akan mengumumkan siapa sajakah yang akan tampil di malam final nantinya. Berikut ini kami akan mengumumkan siapa saja yang akan menaiki panggung di malam final. Untuk nilai tertinggi diraih oleh kelompok Tengku Erwin Suwandi dengan nilai 1650. Yang kedua, nilai 1500 dipegang oleh Regu Tengku Nuzul Akbar. Yang ketiga diraih oleh Regu D pada malam hari ini dengan skor 1400, yaitu Tengku Bulkaini dan Tengku Rahmat Fadil, dan tidak lupa juga Tengku Misbahul Fuadi dengan skor nomor 3 1400. Dan yang ketiga yang keempat diraih oleh kelompok Tengku Muhammad Alfi Syahrin dengan perolehan nilai 1300. Regu A kurung 25, Regu B kurung berdua 50. Ada mendih menyona 50 itu kan demi final. Tapi hanapu penuku insyaAllah tanya pai final. Jangan berkecil hati. Anda telah berjuang. Ilmu yang telah Anda dapatkan tidak akan pernah rugi. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada malam hari ini.
Kami dari moderator dan Dewan Hakim beserta kru kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadirin hadirat sekalian. Untuk selanjutnya kepada masing-masing regu A, B, C, dan D dipersilakan untuk meninggalkan pentas sambil bersalam-salaman. Sampai jumpa lagi di malam final, yaitu pada malam Senin nantinya. Dipersilakan kepada masing-masing regu untuk turun dari pentas. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usai sudah acara kita pada malam ini. Terima kasih kami dari pihak panitia dan Dewan Hakim atas kehadiran seluruh tamu-tamu kami, hadirin wal hadirat sekalian. Nantikan kembali acara musabaqah qiraatul kutub pada malam esok, yang juga akan tampil musabaqah muhadarah dan juga musabaqah as-saqafiyah cerdas cermat dari tingkat aliyah yang akan memperebutkan juga bangku ataupun meja di malam final yang akan tampil, yaitu dari grup 3 tingkat aliyah. Kami dari Dewan Hakim dan seluruh panitia sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.